Udah kan? Udah. Udah, Amir Banjir sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, para hamba Allah, kaum muslimat, hafizakumullah. Kedengaran enggak sampai ke belakang? Hah? Skip ya? Kalau nggak kedengaran berarti saya menaikkan volume suara ya. Alhamdulillah, Allah pertemukan ibu-ibu sekalian di sini. Selain silaturahim, menuntut ilmu, menunaikan amanah, dan memenuhi undangan kayaknya. Memenuhi undangan walimatul walad ya. Ya kan? Diundang semua ke gitu. Ragu-ragu jawabnya ya. Ya, alhamdulillah. Kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Jadi kalau bicara nikmat itu memang kita tidak menggunakan bahasa beri gitu ya. Kalau memberi itu biasa. Tapi kalau bicara nikmat dari Allah, maka Allah curahkan dari yang kita ketahui, yang kita hitung-hitung, yang kita tunggu-tunggu, sampai yang terjadi secara otomatis, bahkan sampai yang tidak kita tunggu-tunggu, dan itu sangat vital dan prinsip gitu kan. Itu nikmat Allah. Allah curahkan kepada kita, dan kita wajib merasa bersyukur kepada Allah. Salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah adalah memperkuat ibadah. Memperkuat ibadah kepada Allah. Kemudian ya ibadahnya kalau mau dirinci sangat banyak kan, dari ibadah yang mahdhah sampai ghairu mahdhah. Di antaranya adalah ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, itu bagian dari untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apalagi yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala, para hamba Allah sekalian, yakni Allah memberikan peluang untuk memperbanyak amal, memperbanyak pahala gitu ya. Peluang untuk memperbanyak pahala sangat banyak. Kita hidup di akhir zaman, umatnya Rasulullah SAW itu memang kelebihan umat Rasulullah itu, para hamba Allah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kelebihannya adalah Rasul mencontohkan banyak jalan untuk menyembah Allah. Maksud saya bukan jadi kesannya nanti jadi banyak pilihan gitu ya. Tetapi maksudnya di sini adalah Allah berikan banyak peluang, banyak cara. Dalam segala situasi, setiap posisi kita mesti punya cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan umat Rasul nih. Kita itu para hamba Allah sekalian tidak dimanjakan dengan fasilitas. Umat Rasul itu tidak dimanjakan dengan fasilitas. Umat akhir zaman itu umat yang dia dapatkan pahala, dia dapatkan pertolongan Allah itu dengan cara apa?
dengan cara bergerak, berjuang, berkorban, teteskan air mata, cucurkan keringat, bahkan sampai tumpahkan darah. Itu umat Rasul tuh, begitu. Kalau umat masa dahulu itu banyak diantaranya yang Allah manjakan dengan berbagai macam mukjizat dari para nabi. Contoh. Satu ketika ada seorang hamba Allah mendatangi Nabi Sulaiman. Dia minta kepada Nabi Sulaiman agar diperjalankan, dihantar ke suatu tempat yang sangat jauh secepatnya. Rasul perintahkan angin. Rasul Sulaiman alaihissalam itu Rasulullah ya. Sulaiman alaihissalam, beliau perintahkan angin untuk bawa nih hamba Allah ke satu tempat yang sangat jauh. Dikabulkan itu. Terus pada masa ini masih Bani Israel nih. Pada masa Nabi Musa, saya sangat sering suka sekali kalau lagi menyampaikan tausiah gitu ya. Kalau lagi berbincang-bincang tuh suka mengambil ibrah dari Nabi Musa alaihissalam, karena ini masya Allah peristiwa yang sangat spektakuler dan syarat dengan hikmah. Allah bantu Bani Israel tidak dengan perjuangan. Maksud saya itu tidak dengan jihad bil qital, tidak. Tidak ada perintah Allah kepada Bani Israel untuk berperang melawan siapa? Bani Israel itu pada masa Nabi Musa musuhnya adalah Firaun. Ada nggak perintah kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk memerangi Firaun? Nggak ada. Padahal itu jelas musuh, layak diperangi, layak berjihad untuk melawan kezaliman Firaun bersama bala tentaranya. Tapi Allah tidak perintahkan kepada Nabi Musa, Allah tidak perintahkan kepada Bani Israel, istilahnya itu para hamba Allah sekalian, itu urusanku, kira-kira begitu tuh. Kalau kita lihat bagaimana narasi Allah kepada Nabi Musa itu, pokoknya kamu beserta umatmu menghindar dari Mesir. Perkara Firaun, kezalimannya, kekejamannya, itu urusan Allah. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Maunya Allah begitu. Nah itu, umat dahulu itu ya begitu. Nah sekarang kita lihat masa kita. Ya Rasul. Pernah sahabat itu mendatangi Rasul. Saking beratnya perjuangan mempertahankan akidah di Mekah. Ya, para sahabat itu, para hamba Allah sekalian, untuk melaksanakan sholat harus sembunyi-sembunyi, bertapuk-tapuk. Kalau ketahuan dia masuk Islam, maka ancamannya adalah perkara yang sangat berat. Ada yang bahkan ditimpa pakai batu yang besar, dijemur di teriknya matahari, ditimpa dengan batu yang besar gitu kan. Ada yang bahkan masya Allah ditusuk kemaluan dari bawah gitu kan sampai tembus ke kepala. Na'udzubillah, masya Allah. Terjadi di depan mata Rasul. Banyak lagi perkara yang lain. Sampai Rasul itu para hamba Allah sekalian, yang jikalau beliau itu mengangkat tangan memohon kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itu pasti. Tidak ada doa Rasul itu ibaratnya yang beliau mohon pertolongan kepada Allah yang tidak Allah kabulkan. Tidak ada. Mesti Allah kabulkan. Tetapi doa beliau bukan itu. Bukan untuk kehancuran ya umatnya juga kan. Kafir Quraisy itu umat beliau juga. Beliau tidak mendoakan kehancuran dari kafir Quraisy kala itu. Beliau mendoakan hidayah yang dicurahkan atau diberikan kepada mereka. Ini masya Allah. Pakai apa berjuangnya para hamba Allah sekalian? Pakai air mata, pakai lapar. 2 tahun diboikot. Tidak ada hubungan kontak luar dengan masyarakat luar itu tidak ada. Sampai-sampai mau makan tuh tidak bisa. Tidak ada orang mau jual dengan kita. Sampai-sampai sahabat itu memakan terompahnya. Bukan merek apa sekarang? Merek Swallow bukan. Kalau Swallow itu plastik karet ya. Kalau terompah Rasul itu terbuat dari kulit, sehingga mungkin masih bisa dimakan. Sahabat memakan terompahnya karena tidak ada lagi barang yang mau dimakan.
Begitu umat Rasul itu. Nah, mungkin saja kita bertanya, kenapa umat akhir zaman seperti itu? Nah, kalau kita kembalikan ke tadi di awal kalimat saya, karena Allah memberikan kemuliaan yang lebih kepada umat akhir zaman dengan apa? Mulianya itu dengan apa? Manusia itu mulia dengan apa? Manusia mulia itu dengan apa? Manusia mulia itu, para hamba Allah sekalian, manusia hebat itu, manusia yang akan nanti mulia di hadapan Allah, yang menjadi kaya di hadapan Allah, karena banyak amal. Allah kan menghitung kita dengan amal. Nah, sekarang kita mau timbang-timbang, mana yang lebih banyak amalnya? Orang yang diberangkatkan pakai angin tadi, atau seperti Rasul yang hijrah dari Makkah ke Madinah pakai jalan kaki? Lebih banyak amalnya pakai jalan kaki. Nah, sekarang gini lagi nih. Kita sekarang Imam sejak tahun 2006 itu menyerukan jihad pembebasan Al-Aqsa. Sampai Imam serukan Ghazwah Futuh Al-Aqsa. Pembebasan Masjid Al-Aqsa. Apa tidak bisa Allah membebaskan Masjid Al-Aqsa itu sebagaimana Allah dulu membebaskan, melindungi Masjidil Haram dari serangan raja atau gubernur dari Yaman, tentara Abraha beserta pasukan pasukan gajahnya gitu kan? Apa nggak bisa? Bisa sekali. Kenapa tidak bisa? Lantas mengapa? Mengapa Allah biarkan sampai sekarang? Mengapa kita harus memperhatikan, melihat bagaimana kekejaman, kezaliman Bani Israel sampai-sampai mereka berbuat yang sangat angkuh, merencana sedemikian rupa untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kenapa sampai demikian, para hamba Allah sekalian? Lagi-lagi kalau mau kita jawab pertanyaan ini, kembali ke awal yang kami sampaikan tadi. Allah berkehendak memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya saat ini untuk apa? Untuk berjihad, berjuang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Perkaranya bukan Allah tidak mampu, bukan itu masalahnya. Tapi Allah melihat hati hamba-hambanya, dan dia melihat masih banyak hamba-hambanya yang punya semangat jihad untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Andai kata suatu ketika tidak ada lagi Allah lihat hati hamba-hambanya, meskipun dia orang-orang yang beragama Islam gitu ya, Allah lihat hati seluruh hamba-hambanya, tidak ada lagi satu pun, sedikit pun spirit, semangat untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, untuk berjihad fisabilillah. Kami sangat yakin Allah pasti akan membebaskan Masjid Al-Aqsa dengan caranya. Sebagaimana dulu dia mengutus Tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim makur. Allah itu seburu, karena tidak ada manusia beriman kala itu. Nabinya belum lahir. 50 hari kemudian Rasul baru lahir. Maka disebut sebagai tahun gajah. Tidak ada manusia beriman, tentu saja tidak ada orang yang berjihad. Maka Allah lindungi Ka'bah dengan cara Allah. Nah, para hamba Allah sekalian, sekarang tidak begitu. Karena ayatnya turun, contohnya jelas, dan Allah pasti akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang berjihad. Banyak sekali dalilnya. Allah turunkan ayatnya, kunu ansarallah, kata Allah. Jadilah kamu menjadi penolong agama Allah, berjihad di jalannya. Betapa banyak ayat yang perintahkan kepada kita untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Semuanya Allah akan hitung itu. Kalau bicara jihad, para hamba Allah sekalian, kalau bicara jihad itu, bahkan sampai debu yang menempel, itu kan coba banyak sekali dalil begitu kan? Bagaimana Allah, cara Allah itu membalas amal manusia itu, hamba-hambanya itu dari debu yang menempel menjadi saksi. Setiap air mata, ada dua macam air mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Apa itu?
air mata orang yang bertobat, takut kepada Allah ketika dia sholat malam, menangis di hadapan Allah. Yang kedua, air mata atau mata, ini yang kedua mata nih. Mata yang berjaga malam ribat karena satu urusan. Biasanya kalau ribat ini urusannya adalah urusan jihad gitu kan. Ini dua mata yang Allah akan tidak akan masuk neraka gitu ya. Kalau mata yang tidak masuk neraka berarti orang juga nggak masuk neraka. Tidak akan dibakar dengan api neraka, para hamba Allah sekalian. Jadi Masya Allah, sampai orang yang berjihad itu kami sering sampaikan begini, kata Rasul, tempat cemeti, apa sih namanya? Tempat cemeti itu berarti pada masa Rasul itu, kalau mereka menggerakkan onta atau kuda gitu kan, itu dengan cemeti, kayak lidik lah kali gitu ya. Kalau kita apa nyebutnya itu? Untuk memukul-mukul binatang tunggangan. Nah, semacam cambuk itu. Jadi ada tempatnya itu. Tempatnya itu anggaplah tempat yang apa ya, istilahnya enggak berharga lah kata gitu itu. Tetapi kata Rasul, tempat cambuk orang yang berjihad di jalan Allah itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, gitu tuh. Apa sih arti tempat cemeti itu? Nggak ada artinya itu. Tetapi kalau kita bicara jihad, para hamba Allah sekalian, ini untuk menunjukkan ini sebenarnya untuk menunjukkan suatu perkara yang sangat besar. Jadi Rasul itu memberikan semacam kiasan. Beliau tidak katakan bagaimana besarnya Allah membalas jihad itu, tetapi beliau cari sesuatu yang sangat receh gitu kan, sangat sederhana, yang di tempat dari cemeti itu, maka kalau itu dibandingkan dengan sesuatu yang berharga di sisi Allah gitu kan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Masya Allah. Ini kalau bicara jihad. Jadi oleh karena itu para hamba Allah sekalian, nah kita kembali ke masa kita, jangan terlalu sedih, jangan terlalu apa istilahnya, underestimate gitu ya. Merasa tak berguna. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ngeliat orang yang begitu mentereng, begitu hebat, kita merasa ya Allah lemahnya kita gitu kan. Jangan merasa seperti itu. Jangan lihat lagi mungkin di kalangan kita banyak orang-orang yang kelas bawah. Kalau ada kelas-kelasan, jangan merasa begitu para hamba Allah sekalian. Allah sedikit pun tidak mengukur itu. Allah nanti akan ukur siapa yang paling banyak amalnya. Nah ini kalau bicara tentang peluang amal nih, Masya Allah kita nih, ini kita baru bergerak tuh sudah ada peluang amal tuh. Mana di kita nih yang tidak ada peluang amalnya nih para hamba Allah sekalian. Kemanapun banyak peluang amal, bahkan saking banyaknya itu nak sempat kita nak ngamalkannya. Saking banyaknya peluang amal. Amal soleh tak berhenti. Ibu-ibu nih Masya Allah, makin ada kegiatan. Nah ibu-ibu lagi tuh. Dulu itu waktu taklim kita sering adakan taklim dulu zaman taklim niabah ya. Itu kita sering kali taklim niabah itu pakai masak. Kalau sekarang kan yang kemarin taklim pusat itu kan pakai taklim wilayah ya, itu pakai beli kan. Kalau dulu tuh pakai masak. Zaman kecilnya Nada waktu itu. Nada masih kecil waktu itu, masih digendong-gendong. Ya. Jadi siapa yang ngerjakan? Itu ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibu enggak taklim. Berapa kali taklim niabah, ibu-ibu, istri saya waktu itu masih gadis. Jadi saya enggak terlalu kenal waktu itu, kayaknya lah. Jadi banyak ibu-ibu kaum muslimat yang mereka itu enggak sempat taklim, enggak sempat dengar tausiah. Ustadznya datang dari Jakarta tapi mereka sibuk di dapur. Dari mempersiapkan masakan sampai nanti membungkus, atau bahkan mungkin dulu bukan pakai bungkus gitu ya. Kalau nggak salah dulu pernah pakai piring juga kalau nggak salah dulu. Jadi seperti repotnya bukan main kan? Para malah sekalian, ini peluang amal waktu itu. Lengkap dengan naik kopi dulu, taklim niabahnya itu hebat bener. Lauknya nyaman-nyaman sampai Ikhwan Pusat tuh bilang,
Karena setiap kali taklim pusat, taklim niabah datang ke sini gitu kan, dia bilang mewah betul makannya. Karena kalau kita bandingkan dengan taklim pusat kan, taklim pusat tuh masya Allah mewah juga. Untuk ukuran orang dalam perjalanan yang kelaparan masuklah kali itu ya. Tapi nikmat, makannya nikmat, alhamdulillah. Nah itu peluang amal para hamba sekalian. Semakin banyak situasi, kadang-kadang kita terfitnah, kadang-kadang kita merasa ada berbeda dengan kaum muslimin yang lain gitu kan, karena waktu itu sunnah belum banyak diamalkan. Bahkan dulu itu para hamba sekalian, di awal-awal jamaah itu diamalkan di Kalbar, itu kita termasuk yang paling dulu untuk akhwatnya ya, menunaikan perintah Allah untuk menutup aurat secara sempurna. Jarang banget dulu yang pakai jilbab itu, yang pakai kerudung tuh jarang sekali. Tetapi ibu-ibu di kalangan jamaah sudah tunaikan itu perintah untuk menutup aurat. Ini masya Allah, peluang amal. Nah, oleh karena itu para hamba sekalian, setiap ada peluang amal, maka hendaknya kita justru mensyukuri. Ini ibu-ibu itu kebagian amalnya itu yang berurusan dengan akomodasi. Kalau istilah kegiatan, model kegiatan gitu, mungkin tetek bengek gitu kali ya. Itu kan tetek bengek itu kan nanti urusan kebutuhan dan keluhan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh enggak disebut-sebut. Kalau orang lagi ada kegiatan penting, yang nampak, yang dipoto itu kan orang depan. Yang bikin sambal, bikin kopi siapa? Ibu-ibu, enggak sempat dipoto itu. Bahkan mungkin enggak sempat pakai baju bagus. Nah, ini makanya kadang amat agak setanya tuh mandi mendadak itu. Jadi biasa kan ibu-ibu, biasa dalam hati kan, datang lagi tamu lagi datang, baru gak nak mujurkan badan. Apalagi kalau suaminya amir, apalagi hidupnya di dekat dengan markas atau di supah, itu ikhwan baik yang sedang ada hajatan atau yang sedang ketiban masalah atau hanya sekedar rindu dengan amir, datang ke amir. Takkanlah datang ke amir tuai putih ya. Kata suami, "Dek, kopi dek." Nah, suami gampang sekali kasih kode ya. "Kopi," kata dia. Sambil dia ketawa-ketawa minum kopi tuh. Istrinya baru gak selesai tadi nyiapkan sarapan pagi, mau duduk kata orang. Padahal tak gak sempat duduk, sempat masih mungkin mau nyetrika, nggak sempat itu. Udah bikin kopi lagi. Nanti ada lagi urusan yang berikutnya dan seterusnya, itu tidak berhenti para hamba Allah sekalian. Ibu-ibu itu, para musliman itu, para hamba Allah sekalian, memang dia masuk surga dengan itu. Iya, karena tidak ada perintah jihad turun ke medan laga itu muslimat, tidak ada, kecuali urusan yang sangat mustahak yang diizinkan oleh amir. Tidak ada. Tetapi dia memiliki jatah yang sama untuk masuk dengan apa? Masuk surganya. Dengan itu, dengan kopi, dengan teh, goreng singkong, bikin sambal, sarapan pagi, ngurus anak, nyuci baju, nyetrika dan seterusnya, sehingga urusan penyanturan umat menjadi lancar dan terkendali sampai ke bagian dapurnya, surga. Jadi jangan itu amal itu, Allah balas itu. Ini masya Allah. Oleh karena itu para hamba sekalian, ya, jangan merasa iri gitu ya, jangan pernah sampai merasa apa ya istilahnya, bahasanya itu gini. Apa disebut iri gitu kali? Abi nyaman, nah tuh biasa nggak gitu ibu-ibu tuh, atau mungkin bapak-bapak nyaman. Nah, memang jihad itu kan macam-macam. Ada bagian-bagian ya memang sebenarnya begini, bukan nyaman.
ada bagian nyamannya, ada bagian rawannya, gitu kan? Sebenarnya itu makomnya saja yang berbeda. Seperti itu. Ya contoh sederhana memang bapak-bapak itu bisa pakai baju kaos kalau lagi panas berdering tuh. Pakai celana komprang, pakai baju kaos sudah tertutup aurat. Ibu-ibu. Cobalah. Begitu nak keluar, dia keluar dari rumah, masuk. Lengkap lagi. Tak peduli panas ke apanya. Para malas sekalian, kalau itu dilaksanakan karena Allah, nanti ibu-ibu paling banyak amalnya. Makanya syarat untuk masuk surga bagi seorang muslimat itu adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maaf nih, ya muslimat itu perempuan ya, bukan muslimat. Perempuan itu memang dia sangat mudah mengungkapkan kata-kata, termasuk mengeluh. Nah, padahal untuk orang, kalau keluhan itu mencacati, akan membuat cacat dua hal. Apa itu? Sabarnya menjadi cacat, syukurnya juga menjadi cacat. Kalau orang yang sabar, maka dia mesti tidak mengeluh. Salah satu hal yang prinsip wujud dari orang yang tidak sabar itu adalah mereka mengeluh. Kalau orang yang bersyukur, mesti dia tidak mengeluh. Bagaimana syukur itu kan rasa berterima kasih, rasa bahagia, rasa suka. Itu syukur tuh. Syukur begitu. Kita tiba-tiba dikasih oleh suami HP baru. Betul-betul pengen HP. Sekarang dikasih HP. Bersyukur nggak? Bersyukur. Ngeluh nggak? Ya ngapain mengeluh? Orang suka kok. Nah, jadi kalau ada orang mengeluh, mesti dia tidak bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, berarti apa yang dipikirkan tuh? Apa saya sudah pernah cerita tentang dua kuadran, dua sisi. Manusia itu punya pikiran dua sisi. Allah kasih kita dua senjata. Senjata sabar dan senjata syukur. Kenapa demikian? Karena manusia itu mesti memiliki, saya pernah sampaikan ini di Parinaim, mesti memiliki pikiran gitu kan. Isi pikiran kita itu mesti dua sisi. Saya sebut kuadran kanan dan kuadran kiri. Sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan itu pikiran kita yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Pasti punya. Orang itu, manusia hidup itu pasti punya pemikiran-pemikiran positif. Rasa suka, rasa cinta, rasa bahagia, bla bla dan segala macam. Yang kedua, manusia mesti memiliki sisi negatif. Isi pikirannya itu pasti ada yang negatif. Nah, sekarang begini. Satu ketika kita dapat musibah. Musibahnya HP pecah, dimainkan anak, pecah jatuh ke lantai. Nah, ini negatif apa positif? Pasti negatif semuanya? Nggak ada sisi positif enggak? Berarti dia itu udah lama pengen nak beli HP. Tak ada alasan. Dia bilang mau beli HP, malu nih sama, tak enak sama laki gitu kan. Bilalah HP nak pecah nih. Pecah pula HP. Alhamdulillah gitu kan. Ya betul juga sih. Oke. Dapat, kemudian kita lanjutkan. HP pecah. Saya katakan nih, saya tanya, ini kan pasti negatif nih. Kalau mau kita sebut ini berada di kuadran kiri apa kanan? Kiri. Karena apa? Negatif apa positif? Pertanyaan saya, apakah pasti 100% bicara tentang negatif? Apa positifnya? Positifnya apa? Oke. Apa lagi? Ini musibah enggak? Musibah itu apakah pasti tidak ada nilai positifnya? Nah kan sudah bicara. Apa hikmahnya? Hal yang sederhana, mungkin selama satu hari itu ibu-ibu tidak mengucapkan zikir, mungkin. Begitu HP pecah, nyumpah nyerapah ke zikir.
Mungkin selama satu hari itu tidak sempat mengucapkan istighfar, tidak sempat alhamdulillah, tidak sempat istirja dan segala macam. Begitu kena musibah, kita ucapkan kalimat istirja, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Kita barangkali ada introspeksi. Kita mungkin bla bla segala macam. Para hamba Allah sekalian, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah, orang yang sabar terkena musibah, dia merasa itu keputusan Allah, dia reda dengan keputusan Allah, itu jauh lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan. Ada berapa banyak manusia yang justru dia masuk surga karena kesabaran? Banyak sekali. Jangan-jangan nanti itu ibu-ibu kita masuk surganya, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Jangan-jangan nanti masuk surganya itu bukan karena dapat kenikmatan, tapi karena kita bisa sabar, ridho dengan keputusan Allah ketika tertimpa musibah. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang kuadran kiri dan kuadran kanan. Kalau kita tertimpa musibah, kemudian kita kita sabar, kita memperbanyak introspeksi, kita ridho kepada Allah, itu kira-kira, dan kita paham nih bahwa itu dapat pahala dengan itu. Bersyukur, apakah tetap merasa menderita? Akhirnya kan kita bersyukur. Ya Allah, dengan musibah yang Kau timpakan, aku tersadar, aku rela, dan aku tahu keridhoanku ini berpahala, mendapatkan pahala yang baik di sisimu ya Allah subhanahu. Kira-kira begitu. Nah, orang bersyukur itu ya begitu. Orang bersyukur itu isi dirinya itu, isi pikirannya, hatinya selalu dikembalikan kepada hal-hal positif. Yang musibah saja dia kembalikan kepada positif, apalagi yang memang betul-betul positif. Itu orang bersyukur tuh begitu. Karena begini, Allah itu bagian terbesarnya dari sifat Allah itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman sebenarnya bagian terbesarnya dari sifat Allah itu. Jadi bagian terbesar dari sifat asma dan sifat Allah itu adalah pemberi rahmat, pemberi nikmat. Bagian terbesar Allah itu. Kalaupun tak ada Allah memberikan musibah, menguji hamba-hambanya, itu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in. Gitu kan? Kata Allah, dan pasti aku akan menguji kamu. Ya, kalau sampai di sini kita merasa khawatir nih. Kalau Allah yang menguji, tentu bukan perkara yang ringan-ringan. Tapi Allah lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Dan kata ulama mengatakan begini, bisyai'in itu adalah kabar gembira kepada hamba-hambanya. Kenapa? Itu tandanya Allah akan uji kita, memang itu pasti, tetapi dengan sedikit. Pasti sedikit. Allah berikan penderitaan, Allah uji kita dengan musibah, Allah sedihkan kita, Allah buat kita itu terkesan menderita di awalnya, itu mesti dengan sedikit ujian. Oleh karenanya, meskipun kita sabar, tapi cepat-cepat balik ke syukur. Kalau kita berlama-lama dengan kesabaran, para hamba Allah sekalian, itu tandanya kita masih merasa tertekan. Kita masih merasa menderita. Kita masih merasa dapat musibah. Sabar kita tuh. Tapi kalau kemudian kita merasa sudah bangkit, bangun, diberi oleh Allah nikmat yang besar gitu kan, maka kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kuadran kanan, kuadran positif. Nah, jadi Masya Allah begitu para hamba Allah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, jangan merasa terlalu lama sedih kalau sedang menderita kesedihan. Segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebahagiaan itu adalah perbanyak rasa syukur. Bagaimana cara bersyukur? Maka lihat betapa besarnya, betapa banyaknya Allah curahkan nikmatnya kepada kita. Itu cara untuk bahagia itu.
ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang sedang aset yang kita miliki, bukan. Tetapi seberapa besar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia curahkan kepada kita. Kalau ingin tenang hidup kita, ingin bahagia yang kita rasakan, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa mudahnya. Ini perkara yang sangat mudah para hamba Allah. Syukur adalah perkara yang sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Mudah apa sulit syukur itu sebenarnya? Sebenarnya ya. Pada hakikatnya. Kenapa mudah? Kenapa mudah, Mbak? Ya, tinggal mengucapkan alhamdulillah. Terus ada lagi, kenapa syukur itu menjadi perkara yang sangat mudah? Karena alasannya terlalu banyak. Syukur itu menjadi sesuatu yang sangat mudah karena alasannya terlalu banyak. Karena hal-hal yang membuat kita bersyukur, membuat kita untuk bersyukur gitu loh, itu sangat banyak. Dimanapun kita memandang, bagaimanapun kita berpikir, pada situasi apapun kita hidup, itu mesti ada alasan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita sabar terhadap musibah, sabar kan memang banyak macamnya kan. Tapi kalau saya sebutkan di sini, sabar terhadap musibah, kapan kita baru bersabar itu? Baru terapkan senjata sabar. Sabar terhadap musibah nih. Kapan kita terapkan sabar terhadap musibah? Ya kalau dapat musibah. Bisa dirancang tuh dapat musibah. Nggak boleh. Jadi kalimat istirja itu pada dasarnya adalah karena dari Allah. Karena tuh coba kita lanjutkan kalimatnya tuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat berikutnya, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah ganjar dengan 3 perkara bagi mereka yang ucapkan istirja dan bersabar. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Dapat salawat. Gitu kan, dapat ampunan dari Allah. Kemudian dapat rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya itu menjadi syukur kepada Allah karena betapa banyaknya fadilah, keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka yang bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ditimpa dengan musibah gitu kan. Iya. Jadi sabar terhadap musibah itu kapan diterapkan? Kalau dapat musibah. Kapan musibah itu? Jangan dirancang-rancang. Amal tuh memang ada yang bisa dirancang. Amal sholat, puasa bisa dirancang tuh, bisa dipersiapkan. Tapi kalau amal untuk mengucapkan kalimat istirja, kapan masanya tiba? Karena musibah itu para hamba Allah sekalian tidak bisa kita rancang ya. Dia datang atas kehendak Allah. Tapi kalau dia datang, maka kita harus ridho dan bersiap-siap untuk bersabar. Ucapkan kalimat istirja, maka Allah akan beri kepada kita balasan yang sangat banyak atas kesabaran kita, gitu kan? Ya, bagus. Barangkali kita cukupkan lah ya. Mungkin boleh kita diskusi. Barangkali kalau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan. Bisa juga barangkali ada yang perlu dikoreksi atau mungkin ingin dipertanyakan gitu ya. Sekali demikian yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.